Khotbah Arafah diterjemahkan ke 20 bahasa. Salah satu penerjemah khotbah merupakan WNI. Bagaimana sosoknya? Berikut informasinya untuk Anda pemirsa. Ahmad Musyadad Harom merupakan salah satu WNI yang jadi penerjemah khotbah Arafah. Tahun ini pihak Masjidil Haram menerjemahkan khotbah Arafah secara live dalam 20 bahasa. Ini adalah kali ketiga Ahmad Musyadad jadi penerjemah khotbah Arafah untuk bahasa Indonesia. Khotbah Arafah yang akan dibacakan pada 15 Juni esok disampaikan Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Mahir Al-Muaikli dari Masjid Namirah, Arafah. فرع جاكرتا درست في شعبة اللغة 3 سنوات ثم التحقت بكلية الشريعة بنفس الجامعة وبعد تخرجت من الجامعة التحقت بالدراسة العليا في جامعة ابن خلدون وكذلك الدكتوراه في نفس الجامعة. لما تلقيت الخبر Program penerjemah khotbah wukuf Arafah ini baru berlangsung 5 tahun terakhir. Sementara Bapak 5 anak lulusan S3 ini sudah bergabung di Masjidil Haram sejak tahun 2015. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, puncak ibadah haji akan dilaksanakan dalam hitungan jam. 241.000 jemaah haji Indonesia akan berkumpul di Padang Arafah bersama 2 juta jemaah lain dari berbagai negara. Setelah wukuf, jutaan jemaah haji akan melanjutkan ibadah rukun dan wajib haji di Musdalifah dan Mina. Bagi 45.000 jemaah haji lansia Indonesia, rangkaian ibadah di Armusna jelas sangat menantang karena butuh ketahanan fisik yang kuat untuk menjalaninya. Lalu apa saja fasilitas bagi para lansia saat puncak ibadah haji? Kita ulas satu persatu berikut ini. Jelang puncak haji 1445 Hijriah. Wukuf di Arafah 9 Zulhijjah atau Sabtu 15 Juni besok, seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah setelah diberangkatkan dari Mekah. Wukuf akan dilakukan selepas zuhur hingga petang. Ibadah ini disebut sebagai inti haji dan tidak bisa diwakilkan, termasuk bagi jemaah yang sakit. Agar tetap bisa mengikuti wukuf, panitia ibadah haji di Arab Saudi, maksud kami, menyediakan 10 bus safari wukuf. Mengingat keterbatasan petugas, tahun ini PPIH Arab Saudi membatasi hanya 300 jemaah yang bisa menggunakan fasilitas bus safari wukuf. Saat wukuf, seluruh jemaah di bus safari tidak perlu turun dari kendaraan. Sementara bagi mereka yang tidak bisa mengikuti wukuf karena harus mendapat alat penunjang khusus di rumah sakit, akan dibadal hajikan. Setelah wukuf, jutaan jemaah haji selanjutnya akan bergerak ke Musdalifah. Saat di Musdalifah, PPIH akan menerapkan skema murur, yaitu melintas di Musdalifah dan tetap berada di dalam bus. Sementara kerikil untuk lempar jumroh sudah dibekali sejak dari Arafah. Kondisi ini menimbang potensi kepadatan di tengah terbatasnya area Musdalifah. Lalu bagaimana ibadah lempar jumroh untuk tahun ini? Jarak antara maktab atau tenda jemaah Indonesia di Mina dengan jamarat atau tempat melempar jumroh relatif lebih dekat, sekitar 3 hingga 5 km. Berbeda dengan tahun lalu di mana jarak terjauh bisa mencapai 7 km yang harus ditempuh dengan jalan kaki. Jarak yang lebih dekat dikarenakan tahun ini Indonesia tidak lagi menempati tenda di Mina Jadid, tapi di wilayah Muaishim. Perubahan penempatan tenda jemaah ini tentu sangat membantu jemaah lansia. Dan selanjutnya, bagaimana fasilitas bagi jemaah lansia kategori risiko tinggi serta disabilitas saat mengikuti tawaf dan sa'i. Untuk 2 rukun haji tersebut, pemerintah Arab Saudi telah menyediakan penyewaan ribuan kursi roda dan petugas yang bisa dimanfaatkan lansia untuk menjalani tawaf dan sa'i. Hanya saja dihimbau jemaah menggunakan jasa sewa kursi roda yang resmi di Masjidil Haram agar nyaman saat beribadah.